携帯の爆弾だ。いっけねえ、もう一台必要だったわ。科学はよ。驚いたな。間違いなく。Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini, sambil menemani Anda berbuka puasa, kembali kita akan melanjutkan alur cerita anime Dr. Stone. Namun, video ini adalah part akhir dari anime Dr. Stone Season 2. Jadi, kita akan lanjutkan membuat rangkuman cerita anime yang lain. Jika ada saran atau rekomen anime yang mungkin Anda suka, silahkan di kolom komentar. Oke teman, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja gaskeun. Di video sebelumnya, Senku berhasil menemukan piringan yang berisi rekaman ayahnya. Lalu mereka juga telah berhasil membuat alat komunikasi jarak jauh yang disebut telepon. Cerita kembali sebelum terjadinya peperangan. Setelah Senku membangkitkan orang terkuat di SMA yang bernama Tsukasa. Karena kejadian yang menimpanya di zaman dulu, membuat ia berpikir harus membangkitkan orang-orang yang berhati baik agar dunia yang keruh tidak kembali ada. Tetapi Senku sama sekali tidak setuju dengan hal itu. Ia berniat dengan kekuatan Sein, ia akan membangkitkan semua orang tanpa pandang bulu. Jadi disinilah awal perselisihan Senku dan Tsukasa. Untuk melawan kekaisaran Tsukasa, Senku mendirikan kerajaan Sein di desa Ishigami. Demo sa Senku-chan, Tsukasa. Kembali ke cerita, Gen menanyakan mengapa Senku tidak segera berangkat menuju tempat Taiju, sedangkan musim dingin akan segera berakhir. Senku memberitahu sebelum itu ia harus menyelesaikan item super terlebih dahulu. Ia akan membuat makanan luar angkasa. Ini adalah produk bertahan hidup terbaik yang dilahirkan umat manusia. Oh, 空のやべえほど上のことだぜ。猫じゃらしラーメンをバトル用にパワー。 Mantan kepala desa menanyakan apa gunanya ramen di pertempuran. Senku menjelaskan di luar angkasa tidak ada gravitasi, jadi tidak ada ruang untuk menikmati makanan. Benda ini bisa menyiapkan makanan dengan cepat di kondisi itu. Makanan yang amat berharga dan canggih itulah yang disebut makanan luar angkasa. Jadi, itu juga alasan Tsukasa tidak menyerang mereka saat ini. Tapi, Senku yakin bisa mengatasi masalah itu dengan Sein. Mereka bisa menyiapkan makanan yang hangat dan layak dalam sekejap. Dan itu akan memberi 10 miliar % keunggulan untuk mereka. Lalu, dimulai lagi rute-rute untuk membuat makanan luar angkasa. Mereka membekukan semua bahan ramen seperti daging, mie, kuah, dan yang lainnya. Ternyata, Senku akan membuat ramen instan. Saat membekukan makanan, kelembaban di dalamnya akan berubah jadi es. Lalu ditaruh di ruang hampa dan karena tidak ada udara, maka akan merubah airnya menjadi uap. Dan itu akan membuat makanan kering dan menjadi sangat kecil. Oh, miyagare! Di sisi lain, Krum dan Kaseki telah berhasil membuat mesin pengering beku. Dengan begitu, mereka telah berhasil mendapatkan makanan luar angkasa. Namun, orang-orang tidak begitu senang dan menganggap makanannya tidak enak. Untuk membuktikannya, Senku menuangkan air panas pada ramen. Dan hasilnya... Di sana, Rory menanyakan apakah tidak ada cara lagi untuk menghindari peperangan. Ia tidak ingin ada orang yang tersakiti. Senku juga sama sekali tidak berniat membunuh siapapun. Syarat kemenangan kerajaan Sen sangatlah simpel. Mereka harus menguasai gua ajaib, tempat mereka bisa mengumpulkan cairan untuk membangkitkan. Jika ia bisa terhubung dengan Taiju lewat telepon, maka mereka akan bisa menghindari pertumpahan darah. Di sisi lain, Krum dan Suika terus memutar rekaman suara dari Lilian. Saat malam hari, Gen menemui Senku untuk memberi rencana yang mungkin akan bisa menyelamatkan 7 miliar manusia. Namun, jika gagal, mereka berdua akan celaka. Gen berniat memecah belahkan pasukan Tsukasa dengan orang terkenal dan berkarisma. Ia akan menirukan suara Lilian Weinberg. Meski ia sedikit kesulitan, tetapi ia mempunyai saran bagaimana jika suara itu datang dari ponsel yang berkualitas rendah.
Mendengar hal itu, Senku sangat terkejut. Ternyata Gen ingin menggunakan suara dari rekaman itu sebagai pembuktiannya. Orang yang mendengar suara rekaman Lilian yang asli di balik ponsel akan mengira bahwa Lilian masih hidup. Di sisi lain, ternyata Krum tengah mendengarkan pembicaraan mereka karena tidak mengerti dengan yang mereka katakan. まず最初にタイジュちゃんたちに携帯を。世界は滅びてないよ。 Ia amat terkejut mendengar semua hanyalah kebohongan. Senku meminta Krum untuk tidak memberitahu siapapun di desa. Krum dengan kesal sekarang ia juga adalah komplotan mereka. Jadi ia sendiri akan menggantikan Senku menjalankan misi itu. する技術者がいいんだろ。顔割れてる。 Keesokan harinya, 3 orang ditugaskan dalam misi. Krum sebagai teknisinya, Magma sebagai pengangkut ponsel, dan Gen sebagai petunjuk jalan. Kohaku memberitahu ada satu lagi masalah bagi mereka, yaitu si pengintai Homura. Ia bisa melihat posisi Homura dari pepohonan yang lumayan jauh. Di sana, Senku akan mengalihkan Homura ke sisi lain dengan penemuan supernya. Dengan mengalirkan listrik pada air, maka air akan menguap menjadi hidrogen dan oksigen. Campuran itu disebut gas peledak. Jika kau masukkan ke balon yang terbuat dari kandung kemih rusa, maka kita akan mendapatkan bom berdaya ledak rendah. Tetapi suaranya sangat keras. Dengan kata lain, itu adalah bom suara. ストーンウォーズの海戦だ。 Terlihat Homura sedang menuju tempat ledakan yang Senko buat. Lalu Kohaku dengan cepat menyusulnya. Di sana ia bisa lolos dari serangan Kohaku dengan gaya akrobat. Tidak lama Senko muncul dan melemparkan bom suar. Lalu ia pun berhasil menangkapnya. Namun kekuatan Senko yang lemah tidak bisa menahan Homura lebih lama. Homura ternyata mengetahui semua orang di desa. Ia memeriksa orang-orang dan menemukan kejanggalan. Selain Krum, Magma, dan Gen, semua penduduk berkumpul di sana. Ia langsung menyadari mereka bertiga akan menuju ke tempat Tsukasa. 現代戦最強の部。 Di saat Krum memeriksa ponsel, tiba-tiba ponsel itu berdering. Gen melarang Krum untuk mengangkatnya. Ia menyadari dering ponselnya hanya 1 kali. Itu adalah isyarat yang menandakan Homura telah mengetahui dan mengejar mereka. Di perjalanan, Gen selalu memberikan pesan lewat dering ponsel. Ia melaporkan kalau beberapa kilometer terakhir, rutenya berantakan dengan rute Homura. Dengan kata lain, Homura telah berhasil menyusul mereka. Di sana, Homura melihat Krum memasang antena di pohon untuk mencari sinyal. Dan Gen berbicara lewat ponsel. Ia dengan cepat menuju arah sinyal untuk menghancurkannya. Namun, semua itu hanyalah tipuan saja. Lalu... Dengan menggunakan informasi, mereka berhasil menahan Homura. Krum dan yang lainnya pun melanjutkan perjalanan mereka. なんだ石像か。いや。 Sesampainya di sana, Krum dengan semangat berteriak. Gen memberitahu ada 1 orang bawahan Tsukasa yang pendengarannya sangat tajam. Tidak jauh dari sana, mereka melihat patung-patung yang dikumpulkan. Terdapat urutan angka di setiap patung untuk dibangkitkan. Dan urutan paling rendah adalah 33. Yang berarti Tsukasa sudah membangkitkan 32 orang setelah Gen. 俺らはもっと上目指してんだ。もう、ここって。 Mereka pun sampai di tempat kuburan palsu Senku. Lalu dengan cepat merangkai semua peralatan ponselnya. Di saat menggali untuk menyimpan ponsel, mereka menemukan batu yang menghalangi. Di sana Magma tidak ada pilihan memakai kekuatannya. Suara hantamannya terdengar sampai di telinga 1 orang bawahan Tsukasa. Di saat mereka merasa aman, tiba-tiba anak panah dengan cepat menuju mereka. Ia terus mengejar mereka sampai pagi menjelang. Di sisi lain, Taiju dan Yuzuriha kembali ke tempat kuburan. Di sana, Yuzuriha menemukan ada jejak yang ditinggalkan. Namun, mereka terus diawasi oleh wanita kemarin. Taiju menemukan ponsel di dalam tanah dan menelpon Senku. Yo. Senku!
Di saat Senku merinding karena bisa mendengar suara teman-temannya, tetapi bukan waktunya melakukan obrolan sepanjang itu. Senku menyuruh Taiju membujuk satu orang pertama agar mau mendengarkan ponsel itu. Sebelum itu, Taiju menanyakan apakah cara itu bisa menghindari terjadinya pertumpahan darah. ああそれがみじんも揺るがないのだな、信頼が。 Lalu Shin berpindah pada Krum dan yang lainnya. Magma sangat kesal mengapa ia harus terus bersembunyi. Gen memberitahu pria yang pendengarannya sangat tajam itu bernama Ukyo. Krum kebingungan bagaimana cara mereka bisa kabur. Setidaknya Gen harus berhasil kembali untuk menjalankan misi telepon. Lalu Krum mempunyai rencana yaitu menjadi umpan agar Gen bisa kabur. ともかく端っこ直結すりゃ Akhirnya berkat Krum dan Magma, Gen berhasil kembali. で千空ちゃん、聞いてほしい話がある Taiju mulai memberanikan diri berbicara pada wanita yang selalu mengawasi mereka. Wanita itu bernama Nikki. Pada awalnya, ia tidak peduli dengan apa yang akan mereka lakukan. Ia menyuruh mereka berdua untuk mundur dan tidak ada kata tidak selainnya. それでも構わん4文字ごとに Namun, pukulan bukan masalah bagi Taiju. Ia terus mengatakan pesan yang ada hubungannya dengan teman yang berharga. これは。 Lalu dimulailah peran Gen menirukan suara Lilian. I'm Lillian Weinberg. Nikki amat terkejut mendengar suaranya. Ternyata Nikki adalah penggemar berat Lilian. Ia rela melakukan apapun demi dirinya. Namun jika ada seseorang yang menggunakan nama Lilian, maka ia tidak akan pernah memaafkan mereka. Mendengar hal itu, Senku dan Gen amat ketakutan karena mereka langsung mendapatkan fans maniak Lilian. Untuk memastikan Lilian, ia menanyakan berapa jumlah keping CD yang sudah terjual. Tentu saja pertanyaan itu membuat Gen sangat kebingungan, tetapi Senku menghitung semua dengan serius. 即興のフェルミ推定論理的6000万枚以上だそれより Gen langsung mengerti dan memberitahu Nikki. Penjualan CD-nya mencapai 50 juta keping. Namun Nikki menanyakan lagi satu pertanyaan terakhir. Gen amat senang karena jika menanyakan soal matematika, Senku pasti bisa menjawabnya. Namun 3サイズは。 sambil kebingungan, Senku mengingat ayahnya pernah mengirim fotonya bersama Lilian. Di sana ia mulai memperkirakan ukuran tubuh Lilian. Tetapi Nikki mengetahui Lilian tidak akan pernah memberitahu ukuran tubuhnya pada penggemarnya sendiri. Dengan begitu, ia tidak percaya bahwa itu adalah Lilian yang asli. Pilihan terakhir Senku harus memutar rekaman suaranya. Ia yakin Nikki akan percaya karena sekarang alatnya sudah lebih baik. Someone to find. Every road seems to be closed. 30万回聞いてきたと思ってんだ。 Mendengar lagunya, Nikki sangat terharu dan menyadari Lilian sudah tiada. Tetapi ia akan tetap hidup di dalam lagu itu. Nikki menanyakan satu lagi pertanyaan pada Senku. Apakah Senku bisa membangkitkan lagu Lilian lain dengan kekuatan Sen? Jelas saja Senku tidak akan bisa melakukannya. Karena ia yakin kepingan CD pasti sudah hancur. Tetapi ia bisa menjanjikan satu hal pada Nikki, yaitu melindungi lagu terakhir Lilian untuknya. Dan akhirnya Nikki menerima menjadi sekutu kerajaan Sen. Shin kembali pada Krum dan Magma. Krum masih selamat karena panah sama sekali tidak mengenainya. Ia keheranan mengapa semua panahnya meleset. Di sana Krum menyadari bahwa Ukyo tidak ingin membunuh mereka. Agar bisa mendapatkan informasi, sebisa mungkin Ukyo harus menangkap mereka tanpa terluka. Di sana, Krum memilih untuk menyerahkan diri. どういうことだだって君今に Sesampainya di kerajaan Tsukasa, Krum menyadari aura Tsukasa berbeda. Meski tidak memperkenalkan diri, Krum tahu bahwa ia adalah orang yang dibicarakan Senku. Di sisi lain, Magma kembali ke desa dengan cepat untuk memberitahu Krum telah tertangkap oleh kerajaan Tsukasa. Di sana, Senku tidak pikir panjang kerajaan Sen akan menyerang dengan kekuatan penuh. Mereka semua mempersiapkan perlengkapan untuk camp di dekat kerajaan Tsukasa.
Dari sana mungkin mereka akan bisa menyelamatkan Krum. Di saat mereka kebingungan karena barangnya terlalu banyak, ternyata Senku dan Kaseki tengah dalam pengerjaan membuat sebuah mobil. Pertama-tama Senku merebus sarang lebah sampai mengental, lalu mengukirnya sampai membentuk mesin bubut, dan tuangkan komponen yang dibuat tadi ke plester. Selanjutnya masukkan lelehan kuningan ke dalamnya. Ia menjelaskan pasang pemanasnya di dalam mobil. Saat merebus air dengan pemanas, ia akan menghasilkan uap. Setelah itu, hubungkan komponen yang dibuat tadi. Uap akan mendorongnya ke bawah lalu kembali. Bisa dibilang kebalikan dari pompa. Lalu hubungkan dengan roda. Dengan begitu, rodanya akan berputar dan kembali lagi. Saat Senku dan Kaseki kegirangan, Kohaku memberitahu tujuan utama membuat mobil ialah untuk menyelamatkan Krum. Senku dengan santai mengatakan Tsukasa pasti berpikir Krum adalah seorang krocos saja, dan mereka pasti akan menyandaranya saja. Jika Krum tidak bicara macam-macam, maka ia akan aman. Namun, Kohaku meyakinkan lagi dia itu adalah Krum. Di saat itu, muka semua orang menjadi suram. Shin kembali pada kerajaan Tsukasa. Di sana, Krum mengakui bahwa ia adalah seorang ilmuwan. Ia datang ke sana untuk memberitahu Tsukasa kalau Sen itu sangat menyenangkan dan menarik. Di sana, Tsukasa memberitahu ia tidak menolak Sen sepenuhnya, karena ia pun menggunakan api dan peralatan yang juga merupakan Sen. Tapi di dunianya yang lama, dikuasai oleh orang-orang yang memiliki kepentingan, dunia itu banyak dikotori oleh kekuatan Sen. Karena itulah pembersihan diperlukan, agar dunia seperti itu tidak kembali ada. Lalu ia mengajak Krum bergabung dengan kerajaan mereka. Jika Krum membawakan kepala Senku, maka ia akan mengizinkan Krum meneliti sein api yang menyenangkan dan menjamin keselamatan dari seluruh penduduk desa. Tetapi Krum sama sekali tidak terpengaruh, bahkan ia siap mati untuk tidak mengatakannya. Terlihat Krum sudah pasrah jika ia akan mati. Namun Tsukasa menyuruh Ukyo menyelamatkannya. Ia tahu orang seperti Krum sudah tidak akan bisa dibujuk lagi oleh apapun. Lalu ia menanyakan Ukyo di mana ia menemukan Krum. Di sana Krum sangat kebingungan. Jika Ukyo mengatakan yang sebenarnya, maka habislah. Namun ternyata Ukyo malah mengatakan menemukan Krum di gua ajaib, sehingga ia bisa menyelamatkan Krum. Kembali ke desa, Senku sudah berhasil membuat satu persatu komponen. Lalu ia menyatukan semua komponen dengan las besi cair, dan jadilah mobil pertama yang dibuat kerajaan Sen. Selanjutnya tinggal menyelesaikan mesin dan menyempurnakannya. Monster berkekuatan besar yang dibuat dengan Sen itu dinamakan Steam Gorilla. Pertama-tama Gen mencoba mengendarainya, namun ban kayu tidak berjalan mulus di daratan yang berbatu. Untuk menyempurnakannya, Senku menggunakan anyaman bambu, dan jadilah mobil kuat Steam Gorilla. Suika melihat Kaseki sangat bersedih mengkhawatirkan Krum. Ia tidak ingin terjadi hal buruk padanya, namun 自動車なんてこんなワクワクしちゃうもんだ。スチームゴリラ号全力で見せつけに行かねえとね。科学王国勝利の旗。俺何往復もしてルート見てっから。 Setelah berjalan cukup jauh, mobilnya berhenti berjalan karena mesin uapnya tidak kuat. Tanpa inersia, ia tidak akan bisa berputar dengan lancar. Tidak lama, Senku mendapatkan ide yang gila. Di saat semua orang sibuk, Suika berinisiatif untuk mencari lokasi Krum berada. Di sisi lain, terlihat para bawahan Tsukasa sedang menggali lubang yang sangat banyak. Krum melihat Suika dari kejauhan, lalu ia berteriak untuk memberikan Suika sinyal. Setelah itu, Suika kembali ke desa dan melaporkannya. Ia melaporkan penjagaan di penjara Krum sangat banyak dan juga ketat. Di sana, Senku memilih untuk menyerbu mereka dari depan, dan ia akan menggunakan Sen untuk memodifikasi Steam Gorilla untuk diperkuat menjadi yang tak tertembus. Pertama-tama, mereka mengumpulkan banyak rumput, lalu merebusnya dengan sodium hidroksida untuk melunakkan. Setelah dimasak, rumput akan lengket, dicuci, ditumbuk, dan dikeringkan, dan jadilah kertas. Pada awalnya, mereka tidak percaya Senku akan membuat tank dari benda setipis itu. Senku melumuri kertas itu dengan satu bahan, lalu mengeraskannya dengan besi, maka jadilah kertas besi.
Kinro menjelaskan sambil mempraktekkannya pada sebuah pohon. Ia menjelaskan jika pintar menggunakan tombak, tombak pun bisa menembus perisai kayu. Dan logisnya kertas tipis seperti yang Senku buat tidak akan bisa melindungi mereka dari kekaisaran Tsukasa. Namun Senku memintanya untuk menguji kertas itu sendiri. Kinro menerima tantangan dan akan menyerang tanpa ragu. Ternyata tombak Kinro lah yang hancur. Senku menjelaskan perekat yang digunakannya adalah lelehan plastik, menggabungkan fleksibilitas kertas dan kekerasan plastik. Disitulah terciptanya serat karbon, dan jadilah tank steam gorilla. Di sisi lain, Tsukasa memberitahu bawahannya, Senku takkan pernah meninggalkan teman. Dia pasti akan datang menyelamatkan krum dengan senjata sains. Contohnya, serangan kejutan dengan mobil tenaga uap. Maka di sanalah kekuatan mantan polisi dibutuhkan. Pria itu bernama Yo. Kembali pada krum, ia sangat kebingungan mencari cara untuk keluar. Terlebih lagi, semua peralatan sainsnya disita saat ia tertangkap. Ia terus mencoba beberapa upaya namun belum membuahkan hasil. Lalu terdengar suara Yo yang memarahi anak buahnya karena ia telah merusak salah satu jebakan. Melihat ia sebagai kepala penjara, kru merasakan akan makin kesulitan bergerak jika Yo ada. Setelah Yo pergi, kru mencari cara dengan alasan membuang air untuk keluar. Di sana ia memasukkan apa saja ke dalam celananya. Namun yang ia ambil hanya rumput-rumput dan ranting saja. Saat malam hari, terlihat ada seseorang yang memberikan baterai pada kru. Ia berpikir orang yang memberikannya adalah Taiju dan Yuzuriha. Kru dengan cepat menggunakan baterainya. Tetapi tiba-tiba terjadi percikan api sehingga membuat para penjaga datang. Beruntung ia dengan cepat menyembunyikan baterai itu. Jadi Yo hanya menganggap kru mencoba membuat api dengan ranting kayu. Di sana Yo terus mengejek kru karena ia tidak mengenal peradaban. Kru sangat kesal dan ingin memberitahu sebenarnya. Tetapi ia berpikir kembali sen itu bukanlah untuk dipamerkan. Justru sekarang ia harus berpura-pura bodoh. Lalu kru memikirkan yang pernah ia lihat saat bersama Senku. Ia berpikir seharusnya natrium hifloklorid bisa melarutkan semua talinya. Karena tidak mendapatkan air garam, kru mengumpulkan keringatnya sendiri. Setelah sampai pagi, akhirnya ia bisa mengumpulkan 1 gelas air garam. Lalu ia mengaliri listrik untuk mendapatkan natrium hifoklorid dan menyiramkannya pada setiap tali. Meski sudah berhasil kabur, tetapi Yo bisa mengejarnya dengan cepat sampai membuat krum terpojok. Di sana Yo memberikan pilihan pada krum, kembali ke kurungan setelah ia menghajarnya sampai babak belur, atau kembali ke kurungan setelah ia hajar sampai sekarat. Bagi krum, keduanya sama saja, dan ia mengatakan sisa waktunya hanya beberapa hari saja. Tidak lama, ia mengeluarkan darah dari mulutnya. Ia mengatakan saat di desa ia terkena infeksi. Ia memberitahu ia menderita pneumonia. Dan bagi orang seperti Yo yang tidak mengetahui sen, ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Saat Yo sangat ketakutan, krum langsung menyerang titik lemahnya. Akhirnya, krum bisa lolos dari penjara dan kembali pada Senku dengan petunjuk yang Suika buat. Ternyata, krum telah menipu Yo dengan darah di mulutnya. Rumput yang ia bawa adalah calincing kupu dan perila. Jika mengunyah keduanya, maka asam oksalit atau cairan berwarna merah akan keluar. Krum masih berpikir baterai itu diberikan oleh Taiju. Tetapi Senku yakin kepala Taiju takkan memikirkan rencana seperti itu. Dan juga Yuzuriha sedang sibuk menjalankan misi rahasia. Tetapi sekarang itu bukan masalah siapa saja orangnya. Lalu Senku memberitahu pertempuran terakhir mereka adalah perebutan gua ajaib. Karena di dalam sana ada asam nitrat. Ia tak hanya bisa membuat cairan pembangkit saja, ia juga bisa membuat peledak. Syarat kemenangan dari pertempuran itu bukanlah memusnahkan musuh. Pemenangnya adalah siapa yang bisa merebut gua keajaiban. Keesokan harinya, Gen dan Senku terus menjalankan misi telepon. Saking lancarnya membuat Nikki sendiri merasa ketakutan. Dan benar saja, tiba-tiba Ukyo datang ke sana mengatakan ia juga ingin mendengarkan suara orang dari telepon itu.
Di sanalah pertarungan tiruan gen dan pendengaran Ukyo dimulai. Whom are talking to now? This However, there is no Bible. Setelah mendengarnya, Ukyo langsung menyadari bahwa itu adalah suara Gen. Tetapi Gen keheranan mengapa Ukyo berbicara dalam bahasa Inggris. Ia baru menyadari ada gerak-gerik yang aneh pada Ukyo sendiri. Di sana, Senku mulai mengobrol dengan mengatakan bahwa Ukyo lah yang memberikan baterai pada Krum di penjara. Ukyo mengatakan jika ia membiarkan Krum di penjara, maka Senku lah yang mati. Namun itu juga bukan berarti ia berada di pihak Senku. Ia terus mencari tahu seperti apakah Senku lewat telepon itu, karena ia melihat misi rahasia yang luar biasa. Yuzuriha terus menyambungkan pecahan dari orang yang membatu. Jadi itulah misi rahasia yang Senku berikan pada Yuzuriha. Ukyo amat terkejut bahkan di situasi sekarang, Senku dan yang lainnya masih ingin menyelamatkan umat manusia dengan kekuatan Sen. Senku memberitahu meski Tsukasa menghancurkan patung itu, selama mereka bisa menyatukannya seperti puzzle 3D, mungkin ia bisa menyelamatkannya. Mendengar hal itu, Ukyo memilih bekerja sama dengannya, namun dengan beberapa syarat. Syarat itu hanyalah satu, yaitu jangan biarkan ada yang mati. Setelah ia dibangkitkan oleh Tsukasa dan pertama melihat Tsukasa menghancurkan patung, itu membuatnya sangat kesal. Ia berpikir mengapa Tsukasa melakukan hal itu. Namun selang waktu ia juga membiarkan Tsukasa melakukannya, karena ia berpikir patung itu hanya benda mati. Kalau tidak hidup itu tidak termasuk membunuh. Tapi sekarang ia tahu perbuatannya salah. Ia hanya ingin seseorang yang ia temui tidak mati di hadapannya. Di dunia ini kita sebagai manusia harus bisa bertahan hidup sampai akhir. Jika Senku berjanji tidak akan ada korban jiwa lagi, ia akan membantunya. Tentu saja Senku dengan senang hati. Jika ia beruntung pertarungan ini tidak akan ada korban jiwa. Ia hanya perlu mengubah pemikiran menjadi kenyataan. Setelah beberapa waktu, Hyoga dan Tsukasa memeriksa kuburan Senku. Hyoga menemukan jejak kaki yang sengaja terlihat seperti berziarah. Di sana, Tsukasa menemukan ponsel yang disembunyikan mereka. Kembali pada Senku, ia berhasil menyempurnakan tanknya. Karena tidak mempunyai bubuk mesiu, ia akan menggunakan Raptor Disc. Itu adalah cakram yang bisa meledak. Saat ia mengelektrolisis air hidrogen dan oksigen menyebabkan cakram melebar semaksimal mungkin. Dan saat menyalakan apinya, maka meski hanya bisa menggunakannya satu kali, saat mereka melihat ada meriam yang ditembak, Senku yakin mereka akan langsung menyerah. Tidak lama, Taiju dan Yuzuriha sampai di tempat perkemahan. Dengan begitu, kerajaan Sen sudah lengkap. Pertempuran terakhir melawan kekaisaran Tsukasa akan segera dimulai. Shin berpindah ke depan gua ajaib. Para pasukan kerajaan Sen sudah bersiap untuk menyerang. Saat meriam sangar di tank menembakkan peluru, ia yakin para lawan akan kehilangan semangat bertarungnya. Namun meski serangan dadakan itu bisa membuat lawan takut, mereka hanya akan merasa panik dan ingin kabur selama 20 detik saja. Setelah itu musuh akan mulai tenang dan menyerang balik. Singkatnya, mereka harus lakukan dengan strategi serangan dadakan super cepat tanpa membunuh siapapun. Dan pertempuran 20 detik pun dimulai. Dalam peluru itu terdapat gelas yang berisi asam sulfat. Saat peluru meriam mendarat dan gelasnya pecah, campuran bahan bakar seperti alkohol dan bubuk bara dengan asam sulfat, maka akan menghasilkan ledakan yang terlihat kuat. Langkah pertama, mereka menghancurkan semua senjatanya dan mengikat semua orang. Di sisi lain, tank terkena jebakan sampai terguling. Di sana, magma mengambil papan tembaga dan kru meletakkan bom suara di tengahnya. Lalu di saat sepersekian detik tersisa, Senku dan yang lainnya terpojok karena bom suaranya rusak. Lalu Taiju dengan cepat mengambil pernapasan. Senku dan kru menyadari apa yang akan dilakukan Taiju. Akhirnya mereka bisa mengambil alih goa dalam 20 detik.
Di saat Taiju dan Krum kegirangan dan ingin merayakannya, Senku memberitahu tidak ada waktu untuk itu sekarang. Ia akan langsung membuat bubuk mesiu. Di sana, Senku sudah mengumpulkan belerang dan batu bara. Jika dicampurkan asam nitrat, maka kotak bom instan berhasil dibuat. Di saat mereka merasa senang, tiba-tiba Ukyo mendengar suara Tsukasa dan Hyoga menuju ke sana dengan cepat. Tidak lama, Ukyo diserang dan terjatuh tepat pada Senku sehingga bahan kimianya hancur. Karena hal itu, semua orang menjadi panik. Hyoga menyarankan untuk menggantikan semua orang tetap hidup. Maka sebagai gantinya Senku harus mati. Tetapi Senku yakin sekarang waktunya sudah berubah. Sekarang ia sudah punya banyak bala bantuan dari kerajaan Sen. Oyo, Kagakuman wa koko ni mo in ze! その通りだセク。この戦いの条件は誰一人死なない。 Semua anggota dengan senang hati membantunya melindungi gua ajaib. Senku dengan cepat kembali ke gua dan mengambil cairan asam. Di sisi lain, Krum berlari mencari bahan yang ia butuhkan. Ia mengingat bahan itu terjatuh di suatu tempat. Lalu Senku menyuruh Gen mencampurkan kotoran ke lawar. Asam nitrat dicampurkan asam urat, maka menghasilkan urat nitrat. Meski bukan senjata yang bagus, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tetapi tidak ada tanda-tanda reaksi dari bahan itu. Gen menanyakan semoga ia punya bahan yang Senku inginkan. Tetapi yang Senku inginkan saat ini adalah asam sulfat. Di saat ia sudah mulai pasrah, Krum muncul terengah-engah membawakan asam sulfat. Dengan cepat mereka mencampurkan semua bahan. Dan terakhir Senku mencampurkannya dengan sabun. Setelah bahan itu jadi, Gen dan Krum sangat penasaran dengan rasanya. Senku memberitahu mereka setetes saja bisa menciptakan ledakan yang besar dan membuat mereka bisa hancur berkeping-keping. Bahan itu dinamakan nitrogliserin. Namun masalahnya sekarang bagaimana cara Senku mengirimkan bahan itu tanpa meledakkannya. Di sana Gen mengingat sesuatu. Ia membuat pesawat kertas untuk membawa bahan itu. Dan di saat Tsukasa akan masuk ke dalam gua, ia terhenti melihat ada sebuah pesawat kertas. Kekuatannya 100 kali lipat dari bubuk mesiu. Ledakan yang dihasilkan bahan itu sangat kuat, sehingga membuat semua musuh terdiam dan menyerah. Dengan semua itu, Tsukasa menyadari Senku hanya ingin bernegosiasi. Senku mengatakan Tsukasa terus mendapatkan keuntungan dari kompetisi dan acara TV. Dia bahkan mendapatkan julukan primata SMA terkuat. Namun hal itu tidak sesuai dengan yang ia ucapkan. Yang menjadi pertanyaan, untuk apa dan untuk siapa dia mencari uang? Senku dengan serius mengatakan pada Tsukasa, pasti adiknya masih hidup. Mendengar hal itu, Tsukasa sangat terkejut dan mengingat kembali saat ia kecil. Di sana, adiknya sudah jatuh sakit dan mengalami otaknya dalam kondisi mati. Gadis itu bernama Mirai. Dokter mengatakan kemungkinan Mirai untuk sadarkan diri ke depannya itu tidak ada. Meski begitu, sebagai kakak, Tsukasa tetap menjaga adiknya. Di saat itu, ia mulai melatih dirinya dan mengikuti turnamen FFC. Ia terus memenangkan pertandingan hingga ia dewasa. Senku meyakinkan Tsukasa ia mungkin bisa menyelamatkan Mirai. Cairan pembangkit memiliki zat penyembuhan. Mereka bisa bertaruh di situ. Tsukasa menanyakan apa kesepakatan Senku. Kartu yang Senku berikan adalah kesempatan untuk membangkitkan adiknya kembali. Dengan sedikit terharu, Tsukasa mengatakan semuanya telah berakhir. Ia pun menyetujui kesepakatannya. Lalu mereka mencari lokasi adiknya dirawat dulu. Setelah beberapa lama, akhirnya Tsukasa menemukan patung adiknya. Dan akhirnya Mirai bangkit dan otaknya juga ikut disembuhkan. Keesokan harinya terlihat Hyoga menemui Mirai. Ia mengatakan pecahan batunya masih tersisa. Ia menyuruh Mirai membasuhnya di sungai. Di sisi lain, Krum menyadari jumlah dinamitnya berkurang. Di sana, Ukyo sama sekali tidak mendengar apa-apa.
Dan juga ia mengingat satu orang yang bisa mengelabui suara. Ia adalah Homura. Scene berpindah pada Suika yang melihat mantel sudah tidak sadarkan diri. Ternyata Homura sudah tidak berada di kurungannya. Kembali sebelum ia terbebas, orang yang telah menemukannya adalah Yo. Homura menyuruh Yo memberitahu Yoga untuk membebaskannya di waktu yang tepat. 様の本当の狙いは Tidak lama terdengar suara ledakan dari arah gua ajaib. Menyadari hal itu, Senku bergegas mencari Hyoga. Di sana, Suika dan Tsukasa mendengar suara ledakan itu. Tsukasa berniat melihat keadaan lokasi tersebut, tetapi Hyoga malah berniat membunuh Mirai. Dengan cepat, Tsukasa kembali menahannya, sehingga ialah yang terkena serangan. Ternyata Hyoga sudah lama berniat membunuhnya. Saat Tsukasa dijatuhkan, dengan cepat Senku memegang tangannya. Namun, ia juga diserang oleh Hyoga sampai mereka terjatuh. 中で探すのは不可能だ。 司君の胸を貫きました。 Di sana mereka masih selamat namun terbawa hanyut cukup jauh. Hyoga mengatakan ia telah menusuknya dan lukanya sangat fatal. Senku tidak akan bisa menyelamatkannya. Dengan kata lain, setelah ia menghabisi Tsukasa, ia hanya ingin berbicara empat mata dengannya. Ia mengatakan ia dan Tsukasa memiliki keyakinan yang sama kalau fenomena pembatuan yang terjadi ribuan tahun adalah ujian seleksi manusia, singkatnya untuk mengurangi populasi manusia. Lalu dengan serius Senku mengatakan jika ia tidak bisa menopang 7 miliar orang, maka 7 miliar itu harus membatunya untuk menopang 7 miliar orang. Seperti itulah cara kerja Sain. Hyoga dengan serius mengajak Senku untuk bergabung, dan hanya kata iya saja yang ingin ia dengar. Di saat Senku akan lari, ia menerima isyarat dari Tsukasa. Ia membuat tipuan dengan melemparkannya batu, dilanjutkan dengan pukulan Tsukasa. Meski dalam keadaan seperti itu, Tsukasa ingin kembali menepati janji saat ia dibangkitkan. Senku membisikkan rencana untuk melawan Hyoga. Ia memakai bubuk mesio untuk membakarnya, namun Hyoga dengan mudah saja mematikan apinya. Lalu di saat Tsukasa terpojok, Senku merangkak mendekati Hyoga. Terlihat dua kabel di jari kelingking Senku. Ternyata Senku membuat alat itu dari ponsel yang Hyoga hancurkan. Akhirnya mereka bisa mengalahkan Hyoga. Di sana Homura berniat menyerang mereka berdua. Beruntung Kohaku dan yang lainnya datang tepat waktu. Kohaku sangat senang akhirnya semua sudah berakhir. Tetapi Senku mengatakan inilah akhirnya dimulai. Dengan kekuatan semua orang, kali ini mereka akan mendirikan kerajaan Sein di dunia batu ini. Scene berpindah pada Senku dan Kaseki yang sedang membuat ramuan lem penutup luka. Tetapi mereka hanya bisa menutup lukanya saja untuk mengulur waktu. Ia bukanlah penyihir yang bisa memulihkan organ yang sudah dihancurkan. Namun ada satu cara untuk menyelamatkannya, yaitu membatukannya kembali. Di sana Tsukasa juga mengetahui operasinya hanya akan mengulur waktu. Ia akan mati terkena infeksi dalam beberapa hari ke depan. Dan itulah satu-satunya cara menyelamatkan Tsukasa dengan cara pembatuan. Gen menanyakan apakah Senku mengetahui cara pembatuannya. Tentu saja untuk sekarang Senku tidak mengetahuinya. Itulah yang akan mereka cari sekarang. Meski butuh beberapa lama untuk mewujudkannya. Sampai saat itu tiba, pasti Tsukasa sudah mati. Karena itulah sebelum hal itu terjadi, Senku akan membekukannya sampai mati. Selagi Tsukasa membeku, Senku akan mencari cara untuk pembatuannya. Mereka pun berhasil membuat mesin pembeku. Sambil mempersiapkan alat itu, Tsukasa menanyakan apakah Senku ingin memintanya membuat daftar orang yang mempunyai kemampuan. Senku menjawab tentu saja tidak.
そういやあの時大樹がキノコ食って本人でかくなった気になってるだけ。 Saat Senku terus berbicara, Tsukasa telah menghembuskan napas terakhirnya. そう思うだろ。 Mirai sangat bersedih karena selama ini kakaknya telah melindunginya dan sekarang gilirannya melindungi kakaknya. Setelah itu, Senku mengumpulkan semua orang untuk memulai mencari tahu asal sinar pembatuan dengan memanfaatkan informasi berharga yang Byakuya simpan beribu tahun lamanya. Mereka akan mencari asal sinar dari sudut planet bumi. Agar mereka bisa menyeberangi samudra, mereka akan mulai membangun kapal. Di akhir film diperlihatkan sosok seorang yang misterius. Jadi siapakah dia dan bagaimanakah perjalanan selanjutnya Senku mencari asal sinar pembatuan? Oke teman, dan cerita anime ini pun udahan. Kita tunggu cerita season 3 yang akan datang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silakan di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.